Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindirani Mutiasari dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melengkapi tugas mata pelajaran ekonomi yang akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Silakan disimak baik-baik ya. Seperti yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Di dalam akuntansi, ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi yang harus diikuti dalam setiap pencatatannya loh. Sebelumnya, kalian tahu gak sih persamaan dasar akuntansi itu apa? Nah, persamaan dasar akuntansi adalah sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, yaitu konsep dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi. Untuk lebih mudahnya, aku akan mengajak kalian untuk melihat kegiatanku sebagai seorang pengusaha. Aku seorang pengusaha yang baru saja mendirikan perusahaan pengiriman barang yang bernama Wuskilat. Aku mendirikan perusahaanku ini dengan uang kas senilai 300 juta rupiah berasal dari uang pribadi. Kemudian aku mempunyai kendaraan senilai 150 juta rupiah yang dibeli menggunakan uang pribadi senilai 50 juta rupiah. Sisanya uang utang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Lalu aku juga mempunyai seperangkat komputer senilai 50 juta rupiah didapat dari utang di toko Supercom. Nah, kas, perlengkapan, dan peralatan dari perusahaanku tadi itu termasuk contoh dari harta atau aset. Merupakan harta adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Lain dari harta itu ada piutang usaha, tanah, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan sumber dana perusahaanku tadi yang berasal dari pribadi atau yang disebut dana pemilik perusahaan itu yang dinamakan modal atau ekuitas. Sedangkan kewajiban yang dikeluarkan perusahaanku kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu dinamakan utang. Itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Di situ kalian bisa mengelompokkan bahwa harta atau aset itu termasuk ke dalam aktiva, sedangkan utang dan modal termasuk ke dalam pasiva. Untuk mengukur keberhasilan perusahaan, biasanya aku menggunakan rumus harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas. Artinya aset ini saya akan mengelompokkan berbagai transaksi yang terjadi pada perusahaanku selama bulan Februari tahun 2022. Sebelumnya kita harus membuat tabel seperti ini dulu ya. Nah, baru bisa mulai untuk mengelompokkannya. Pada tanggal 1 Februari tahun 2022, saya sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar Rp4.800.000 sebagai modal awal. Karena kas merupakan harta, maka ditulis pada kolom aktiva. Dan uang kas ini digunakan untuk modal, maka kita tulis juga di kolom pasiva. Kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 2022 dibeli peralatan kantor seharga Rp1.250.000, dibayar dengan kas sebesar Rp750.000 dan sisanya dibayar pada bulan Maret. Dari transaksi ini kita tulis pada kolom aktiva bagian peralatan Rp1.250.000 dan di bagian kas ditulis minus Rp750.000 dan bagian kas menjadi Rp4.050.000 dan sisa uang yang akan bayar bulan Maret kita tulis pada kolom pasiva bagian utang sebesar Rp500.000. Lalu, pada tanggal 17 Februari tahun 2022, bayar hutang kepada kreditur sebesar Rp250.000.
Maka kita tulis di bagian kas aktiva sebesar Rp250.000. Dan pada kolom pasipa di bagian utang kita tulis minus Rp250.000. Sehingga kas menjadi Rp3.800.000. Pada tanggal 22 Februari tahun 2022 dibayar beban sewa kantor untuk bulan Februari sebesar Rp400.000. Karena digunakan untuk membayar beban sewa, maka ditulis pada kolom pasipa bagian modal sebesar minus Rp400.000 hingga tinggal Rp4.400.000, dan kita masukkan pada bagian kas sebesar minus Rp400.000 sehingga sisa uang kas sebesar Rp3.400.000. Untuk peralatan dan utang masih sama nilainya dengan kolom sebelumnya. Dan pada tanggal 26 Februari tahun 2022 diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.500.000. Karena menerima pendapatan, maka kita tulis pada kolom pasipa bagian modal sehingga menjadi Rp5.900.000. Dan kita tulis di kas Rp1.500.000 hingga uang kas menjadi Rp4.900.000. Setelah transaksi dikelompokkan, maka langkah selanjutnya kita mencocokkan total dari kolom aktiva dan juga pasipa, di mana total aktiva dan pasipa harus sama atau balance. Selanjutnya, mari kita jumlahkan aktiva dalam kolom kas dan juga peralatan sehingga didapatkan hasilnya mendapatkan Rp6.150.000. Dan juga untuk hasil pasipa jumlahnya menjadi Rp6.150.000. Total antara aktiva dan pasipa sudah sama, maka persamaan dasar akuntansi tersebut sudah benar. Nah, itu dia materi persamaan dasar akuntansi beserta contohnya. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.